Malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya mengajarkan cara video ya untuk menggabungkan file-file yang ada dalam satu folder. Jadi kasusnya agak berbeda dengan video sebelumnya ya. Di kasus ini saya menggabungkan file-file yang ada di dalam ini folder demo ini ya, ini. Dan folder ini ada file Bandung, ada Kupang, ada Mataram ya. Di dalam file juga saya membuat suatu file baru lalu saya simpan sebagai namanya rekap data. Nanti file penggabungan ini Bandung Kupang ini akan saya letakkan dalam folder rekap ya, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bikin file baru lalu disimpan filenya di dalam folder yang sama ya, dan folder yang sama di dalam file-file ini kasih nama misalnya rekap data gitu kan ya. Nah, ini kita ngolah tanpa melibatkan file rekap ini ya, gitu. Yang berbeda sebelumnya adalah bentuk dari file-file ini. Contohnya nih file Bandung nih. File Bandung bentuknya seperti ini dia ya. Kalau di video sebelumnya ditunjukkan bahwa tab tersebut mempunyai hanya satu judul kayak Januari, Februari, Maret segala macamnya ya. Berikutnya ngajarkan gimana kalau judulnya ada tahun, ada quarter ya, ada bulan gitu. Jadi tiga tingkat gitu ya. Gimana kalau 4, 5, 6 sama caranya nantinya ya, gitu. Jadi gak berbeda nih step yang berikut ini ya. Yang penting adalah ketika ngolah dalam satu folder, pastikan file yang diolah itu dalam keadaan tertutup semua ya, kecuali file rekap ya, otomatis gitu. Tutup dulu biar nggak proses pengolahan ya. Ini file rekapnya, saya akan ngolah di dalam rekap ini. Caranya saya klik data ya. Kalau 2019 ada namanya new query ya, kalau 2019 namanya get data. Pilih from file, pilih from folder ya, karena kita ngolahnya dalam satu folder. Kita klik folder yang dituju. Kalau saya demo any sheet merge header ya, ini file yang saya pakai untuk mengajar ya. Ini yang akan tunjukkan nama file-filenya ini ya. Ini ada rekap, ada Bandung. Kalau gambar cacing ini artinya filenya dalam terbuka ya, otomatis ya, rekap dalam terbuka kan, karena kita menggabungkan ke sini ya, biarin aja. Lalu pilih transform atau pilih edit data ya. Ini nah, berikutnya ini ada kolom konten, name segala macamnya ya. Kita mau buang nih yang rekap biar file rekap nggak ikut diolah ya. Cara ngefilternya, klik filter sini, pilih tag filter, pilih yang does not contain ya, kayak gitu. Kemudian ketikkan sini rekap, artinya file rekap nggak kita olah. Yang penting adalah judul pastikan sama, besar kecilnya, kapitalisasinya ya, karena di Power Query menggunakan bahasa M, maka pastikan huruf besar kecil sama gitu kan ya, gitu. Pilih OK. Berikutnya saya mempertahankan, yang penting itu adalah konten ini, yang name nama file opsional. Kalau mau pakai ya pertahankan, kalau nggak ya udah ya. Karena cuman saya pakai nama konten sama name, maka saya pertahankan ini. Saya klik konten, saya pilih name, dengan kontrol klik name. Yang lainnya saya delete, remove others ya. Berikutnya saya mau ngekstrak isi konten ini. Caranya saya klik kolom, saya pilih custom kolom ya, panggil fungsinya namanya Excel titik workbook, pastikan huruf besar kecilnya sama ini ya, W sama W besar. Masukkan konten sini dengan cara klik konten, pilih insert, tutup kurung, pastikan no sintak. Kalau sudah oke, jadi muncul kolom baru namanya custom. Yang konten nggak kita butuhkan lagi, tinggal kita klik kanan, pilih remove, lalu double klik custom ini biar dia ngekstrak kebuka ya. Hilangkan use original ini opsional, tapi saya nggak suka ini kan. Saya pilih oke langsung ya. Akan muncul name 1 yaitu nama sheetnya. Data ini isi dari tabelnya ya, sama item ini ya. Akan muncul item ini bentuknya sheet. Kalau dia sheet akan muncul namanya worksheet. Kalau dia ada file, ada table bentuknya define name, akan muncul table name gitu, atau bentuknya menggunakan table dynamic akan muncul define name juga gitu kan ya, gitu. Yang butuhkan adalah nama file, nama sheet juga saya butuhkan. Misalnya dibutuhkan ya, klik sini ya, di tengah kontrol klik nama kolom name-nya, nama sheet ini, lalu sama datanya yang penting. Yang lain dibuang, klik kanan, remove others. Lalu kita ekstrak nih, kita klik nih yang kolom data, kita pilih oke langsung. Dia langsung buka isi dari file tersebut ya. Ini name sama name 1 kita pindahkan ke paling belakang biar nggak ganggu pengolahan sementara. Klik name sama ke kontrol, klik name 1, klik kanan, pilih move, letakkan paling ujung di end itu. Kembali lagi kita awal. Berikutnya kita ya, ada tahun, ada quarter, ada Januari ya. Kita butuh di kolom 3. Kolom 3 ini ada tahun sama quarter sama Januari. Di tabel awal, karena tabelnya ada yang merge ya, maka ketika masuk Power Query maka sifat merge nya hilang.
semuanya ngumpul di kolom pertamanya ya. 19 maka 900 jadi blank gitu kan ya gitu. Tapi sebelum itu kita menghilangkan kolom-kolom yang nggak dibutuhkan, contohnya 00 ini ya kan diolah karena nggak ada isinya gitu, blank. Maka kita buang dulu ya caranya, kita klik di sini nih di kolom 3, kita klik yang nolnya biar hilang dia. Berikutnya yang di kolom 4, 5, 6 yang isi 00 ini kita isi dengan tahun 2019, sama yang baris 2 nya kita isi dengan kuartal 1 dan seterusnya ya. Caranya kita transpose ini kolom, kita buang nih nomor nih, ini opsional, saya delete aja. Berikutnya kita isi ini dengan tahun-tahun ya, ini quarter. Caranya kita transpose, pilih transform, pilih transpose ya. Kita isi nih yang 0 dengan tahun, sama quarter dengan quarter 1, 2, 3 seterusnya. Caranya biar barengan, klik kolom 1, tekan kontrol, klik kolom 2, pilih fill, pilih down, artinya ngopinya ke bawah ya gitu. Jadi keluar query karena nggak ada menu copy, adanya di fill dia. Berikutnya kita gabungkan nih kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kita gabungkan, caranya kita klik kolom 1, klik kolom 2, kolom 3, dia bisa menjadi satu kolom. Pilih di transformasi merge kolom ya. Apa pemisah antar kolomnya? Kita gunakan macam-macam, bisa bebas ya, bisa bisa kolon, kemudian segala macamnya, atau yang unik pilih yang custom ya. Kalau saya biasa semikolon. Nama kolomnya nanti merge, kita pilih oke langsung seperti ini, dia sudah bergabung. Berikutnya kita kembali lagi, kita transpose kembali ya, kita transpose kembali biar dia kembali awal lagi, maka tampilan seperti ini ya. Oh sorry, kita ke awal lagi nih, saya lupa nih di bagian merge tadi ada dia nilai namanya total ya. Coba kita kembali lagi nih ke atas, ini totalnya kita buang ya, sorry. Silakan teman-teman nih transpose dibatalin dulu ya, batalinnya di PowerPoint itu nggak ada undo. Jadi kalau batalin, Bapak Ibu klik transpose ini ya, jadi kembali ke step merge tadi, penggabungan kolom 1, kolom 3, 1, 2, 3 ya. Yang totalnya mau kita buang nih, nggak kita butuhkan. Caranya klik panah sini, kita pilih text filter, pilih yang does not contain ya, ketikkan situnya total, artinya kita membuang data-data yang ada kata totalnya gitu kan, kayak total 2019, total 2020 dan seterusnya. Pilih oke langsung, itu baru kita transpose tadi ya gitu. Sistemnya mundur nih ya, sekalian belajar juga bahwa di PowerPoint itu nggak ada undo. Nah, jadi undo nya kita silangkan gitu, kita delete stepnya tersebut. Oke, berikutnya ini tahu semacam. Berikutnya yang kita butuhkan adalah ya ini ya. Berikutnya ini penting ya, ini stepnya nih sering lupa nih. Ini tadi namanya perbanding ya. Ini nama-nama ini ya, kan ini nama file, ini nama sheet ya. Kalau ingin pengen masuk penggabungan, maka hati-hati nih ya. Kita menggunakan fungsi if. Jadi kalau kita bikin, jadi kalau di nanti baris pertama ini akan kita jadikan judul, supaya ini nama ini nggak masuk dalam ke atas jadi judul ya, karena bahaya nanti, bahaya kalau ini jadikan sebagai judul. Kita mau ubah nih, kita tambahkan fungsi if ya. Cara gini ya, kita klik add column, kita pilih add column, kita add sini ya, klik dulu nih kolom 38, kita pilih conditional column. Jadi if ada sini conditional column ya. Ini adalah nama sheet ya, nama file ini ya, nama file. Jadi custom column kita ketikkan namanya adalah file name, biar dia ketika dijadikan ke atas jadikan judul berubah jadi file name. Mengacu pada mengacu pada kita bisa gunakan di kolom mana aja sebenarnya, bebas ya. Biar dekat saya gunakan ini yang kolom 37 ya, sorry jangan 37 dah. Kita bisa gunakan, sorry klik ya, kita bisa gunakan yang nih name ya, name product name semikolon ya. Di sini kembali lagi saya semikolon di kolom ya. Sini saya kasih misalnya tadi file name ya. Kita ngacu pada kolom pertama ya, itu kolom sini ya. Kita bikin sini yang mengandung, kalau dia mengandung kata apa kita pilih konten aja nih, mengandung product name gitu ya, mengandung produk ya. Sebenarnya boleh dari kolom pertama atau kolom juga masalah. Kalau pakai ini pakainya quarter gitu kan, produk. Lalu kalau dia mengandung kata produk, maka kita pilih selectlah kolom 1 gitu kan. Jadi kalau dia mengandung kata produk, maka ambillah judul atau baris 1 ini.
di kolom 1 tadi. Kalau tidak, ya ambillah, masukkan select kolom, ambillah dari kolom 38 ini, gitu ya, kolom 38. Oke, gitu. Jika pilih OK, ya, tuh namanya 38-nya product name, ya. Ya, jadi nama file ini jangan sampai jadi sebagai judul nama file. Jadi kita hati-hati itu ya. Jadi pastikan dia namanya product name gitu ya. Gak apa, ini kita bisa ganti kok ini. Hal yang sama untuk cabang ini. Kita klik sini, saya pilih kuning kolom ya. Ya. Ini misalnya namanya adalah seed name. Karena kita masukkan nama seednya soalnya, hati-hati. Seed name. Kalau klik sini, ya boleh pakai kolom 37 nggak masalah. 37 nih, pakai 37 nggak masalah. Ya. Equal saya pakai misalnya karena sifatnya dia general ini nggak bisa nih, ya. Kita pakai yang teks deh, yang data teks. Nah, coba awal lagi. Satu, pilih yang konten produk gitu kan ya. Ya, jadi kalau bisa pakai itu usahakan datanya sifatnya teks ya. Kayak ini kan general nggak bisa dia, maka pilihan cuman equal sama equal gitu kan. Itu beda kan, nggak masalah, nggak bagus gitu kan ya. Pilih select kolom, masukkan kolom pertama tadi. Kalau tidak, dia pilih select kolom, pilih yang kolom 39. Ya, pilih OK kayak gini. Ya. Nah, 38 39 nggak kita butuhkan lagi. Kita klik sini, kita delete. Karena sudah diwakili oleh file name sama ini. Ya, kayak gitu. Kalau di sini kembali lagi nih, ya. Baru kita jadikan baris pertama sebagai judul, ya. Kita jadikan baris pertama sebagai judul, ya. Itu kan ada file name ketika di atas tinggal masalah nantinya. Caranya pilih transform, pilih use first row header, gitu. Ya. Berikutnya ini yang product name ini sudah diwakili oleh di atas, ya. Quarter sudah di atas, genre di atas, maka kita buang nih, ya. Baris 8, 9, 10 sama ini. Ya, di Mataram 14, 16 yang buangnya bisa dari product name sini. Kita uncheck yang null, ya, yang blank-blank ini sama judulnya product name. Pilih OK. Tuh. Nah, data bersih nih. Ya. Berikutnya saya gabung seperti ini, ya. Berikut ini kita jadi satu kolom nih. Jadi nantinya tahun, quarter akan jadi kolom masing-masing gitu kan, ya. Sama bulannya. Caranya klik dari kolom 2019 quarter 1 sama Januari sampai ujung. Ya, klik situ. Ya, lalu tekan tombol shift. Ya, shift lalu klik yang tahun sama quarter terakhir. Ingat ini jangan diklik. Lalu pilih unpivot. Ya. Jadi yang kolom banyak tadi akan dijadikan single kolom. Gitu dia. Kan punya product name gitu kan. Ya. Kayak gitu. Ini sudah berubah nih. Ya. Nah, berikutnya ini tahun, quarter, bulan dia sebelum gabung kita pisahkan. Cara misalnya klik bagian atribut sini, pilih split kolom, masih transform, pilih split kolom, pilih yang delimiter. Delimiternya semikolom, dia bisa deteksi langsung ya. Kalau dia bukan semikolom tinggal klik sini custom apa pemisahnya. Ya, biarkan escrow ini lalu pilih OK langsung. Maka terpisah dianya. Baru kita kasih nama masing-masing. Ini product name, ketik sini product name. Boleh ketik manual atau manfaat yang sudah ada delete yang ininya. Ini adalah nama file, klik sininya, bisa klik kanan, bisa rename. Ini adalah file name gitu kan. File name. Ini adalah nama worksheetnya, berarti ini adalah tinggal klik kanan, ya, klik kanan, rename, ya, sheet name, tuh, enter. Ini adalah tahun, double klik, pilih years gitu kan. Selain dengan klik kanan rename juga bisa double klik ya, enter. Lalu ini double klik, kita ganti quarter namanya gitu kan. Quarter. Ini bulan, klik sininya, nanti month, ya gitu, enter. Lalu yang penting adalah sifatnya nih, ya. Lihat kali ini angka, ganti nih format ini, tapi value biarin aja, tapi formatnya kita ganti menjadi format whole number, ya. Ini teks, perhatikan semuanya teks ya. Boleh klik sini, jadi product name, file name sama sheet name itu adalah sebuah teks, sama quarter sama bulan itu adalah sebuah teks dianya. Maka kita ganti formatnya menjadi sebuah teks. Caranya karena dia berkesebarangan, ya, bisa klik kanan, pilih change type, pilih yang teks, kayak gitu. Sedangkan ini yearsnya biarkan dia bentuknya angka, ya gitu. Kalau sudah kita
ekspor ini ke dalam Excel. Caranya pilih close and load ya. Kalau masukkan sebagai file baru ya, kita close and load tuh ya. Kalau dia pengen sebagai sheet baru, biarkan pilihnya table, defaultnya new worksheet. Kalau pengen di dalam kondisi file kondisi lokasi tertentu, tinggal pilih setting sheet ya. Pilihan ada juga only click on ini, artinya apa? Digabungkan sudah terjadi penggabungan, tapi data nggak kelihatan. Nah, untuk kasus ini biar kelihatan, kita pilih aja table, pilih new worksheet, pilih OK langsung. Maka ini file penggabungannya. Seperti ini hasilnya dia. Ya, ini Bandung segala macam ya. Filenya di depan. Nama produk, nama file name-nya, nama sheet-nya. Ya. Oh, sheet name-nya pengen ganti nih, misalnya pengen letakkan di belakang nih biar ganggu. Oke, boleh. Caranya klik kanan ya, pilih edit gitu atau double klik. Ya. Bisa memindahkan posisi ini ya. Ya, caranya diklik file name-nya sama sheet name-nya, kita klik kanan, pilih pilih move, pilih yang to end. Jadi dia berada di kanan sini. Baru kita close dulu kembali biar masuk ke Excel kembali. Lihat ya, di Bandung ya, di bawah lagi yang lain ya, ada Bandung, ada Kupang, ini Kupang, ada Mataram ya, gitu. Jadi ketika saya masukkan data baru ya, oke, ini sudah muncul nih. Sekarang saya masukkan lagi data baru nih ya. Datanya di sini ada di folder update data nih. Ada data cabang sama Bangka sama Jayapura ya. Saya copy nih file ini ya. Anggap aja Bapak Ibu nerima file data dari orang, dari email segala macam ya. Copy aja nih hasilnya, copy, kita pastekan ke dalam folder tadi yang kita bikin tadi. Sini kanan kita pastekan sini. Ya, setelah paste kita buka lagi file recapnya tadi. Recapnya ini lihat, terakhir dia ada di bagian Mataram ya. Kita sini kita klik kanan, kita refresh, lihat ya, Bangka nanti sama Jayapura bakal masuk. Ini Bangka ya, yang Bangka sama Jayapura ini masuk dia otomatis. Gitu kondisinya. Misalnya yang Bandung saya dilihat dari sini, kita refresh, maka Bandung akan keluar dari sini gitu ya. Itu cara teman-teman menggabungkan file dari beberapa file dengan kondisi datanya ada beberapa tingkat judulnya gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan komen di bawah ini ya teman-teman, biar saya semangat bikin channel ini ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.